Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Catatan Bidan Siska. Kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana perkembangan pelayanan bidan di dalam negeri. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Pelayanan kebidanan merupakan implementasi dari atau ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, dan juga komunitasnya, yang didasari oleh etika dan juga kode etik bidan. Implementasi dari layanan kebidanan adalah pemberian asuhan kebidanan yang berfokus kepada upaya preventif, promotif, yang bersifat holistik, yang mana diberikan dengan cara yang kreatif, fleksibel, suportif, peduli, bimbingan, dan juga monitor, dan pendidikan berpusat pada perempuan, sehingga berkesinambungan sesuai dengan keinginan, tidak otoriter, serta menghormati pilihan dan bermitra dengan perempuan. Layanan kebidanan dikategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu layanan kebidanan mandiri, yang mana layanan yang sepenuhnya diberikan atas tanggung jawab bidan sesuai dengan standar layanan kebidanan yang diberlakukan. Layanan mandiri dapat dilakukan bidan di pelayanan pondok bersalin desa dan juga di bidan praktek swasta. Kemudian yang kedua yaitu layanan kolaborasi, yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim secara bersama-sama dengan profesi lain dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan, seperti contoh dengan dokter. Bidan dan dokter bekerja sama untuk mengatur asuhan kepada ibu dan bayi baru lahir yang mengalami komplikasi obstetrik ginekologi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dalam ruang lingkup masing-masing. Yang ketiga yaitu layanan kebidanan rujukan, yang merupakan pengalihan tanggung jawab layanan oleh bidan kepada sistem layanan yang lebih tinggi atau yang lebih kompeten, ataupun pengambil alihan tanggung jawab layanan atau menerima rujukan dari penolong persalinan lainnya. Pada pemerintahan Hindia Belanda, angka kejadian kematian ibu dan anak sangat tinggi. Dukun mempunyai peran dominan terhadap pertolongan persalinan. Pada tahun 1807, pada pemerintahan Gubernur Jenderal Hendrik William Daendels, yang mendapat perhatian dominan adalah dukun. Meskipun tidak berlangsung lama, dukun dilatih untuk menolong persalinan bagi orang-orang pribumi. Sedangkan orang-orang Belanda mendapatkan layanan kebidanan langsung dari tenaga kebidanan. Pada tahun 1849, bertempat di Rumah Sakit Militer Belanda yang sekarang menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, merupakan awal dari perkembangan pelayanan dan juga pendidikan bidan di Indonesia. Pada tahun yang sama, mulailah dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia. Meskipun ilmu kebidanan tidak diberikan sebagai mata pelajaran, sehingga pada tahun 1889, ilmu kebidanan mulai menjadi pelajaran yang diberikan secara sukarela oleh Strat atau Obstetricus Austria dan juga Maschland. Tahun 1851, seorang dokter militer Belanda yang bernama Van den Bosch, yang merupakan pemerhati terhadap kaum pribumi atau perempuan Indonesia, mulai membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Sehingga mulai saat itu, pelayanan kesehatan ibu dan anak tidak hanya dilakukan oleh dukun, tetapi juga dilakukan oleh bidan. Oleh karena angka kematian ibu masih tinggi, pada tahun 1952 dilakukan pelatihan secara formal untuk bidan dalam menolong persalinan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan, terutama pertolongan persalinan. Bidan mulai diberi kepercayaan untuk memberi kursus dukun yang disebut dengan kursus tambahan bidan, dan dimulai di Yogyakarta pada tahun 1953.
Kursus untuk dukun tersebut dilakukan untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan ibu anak secara menyeluruh di masyarakat. Kemudian, seiring dengan berdirinya KTB, dibukalah Balai Kesehatan Ibu dan Anak, yang mana bidan menjadi penanggung jawab pelayanan. Pelayanan yang diberikan di BKIA mencangkup antenatal, postnatal, pemeriksaan bayi dan anak, imunisasi, serta penyuluhan gizi. Sementara itu, di masyarakat atau rumah, bidan memberikan pelayanan berupa pertolongan persalinan dan juga kunjungan ibu nifas. Pada tahun 1957, BKIA merupakan awal dari pelayanan integrasi kepada masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Kemudian, orientasi pelayanan puskesmas didasarkan pada wilayah kerja di mana bidan bertugas dan berfungsi sebagai pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan keluarga berencana. Pada tahun 1990, pelayanan kebidanan diberikan secara merata dengan pendekatan kepada masyarakat. Kemudian, pada tahun 1992, muncul kebijakan tentang pentingnya mendidik dan juga menempatkan bidan di desa. Kebijakan tersebut dituangkan melalui instruksi Presiden dalam sidang Kabinet tahun 1992. Pada tahun 1994, perkembangan pelayanan kebidanan mulai diperluas dengan adanya Konferensi Kependudukan Dunia di Kairo yang menekankan pada kesehatan reproduksi. Kemudian, perluasan area pelayanan kebidanan tersebut mencangkup safe motherhood termasuk bayi baru lahir dan juga perawatan abortus, family planning, penyakit menular seksual, dan juga infeksi saluran alat reproduksi, kemudian kesehatan reproduksi remaja, serta kesehatan reproduksi lansia. Dalam perjalanannya, pada tahun 1996, perkembangan pelayanan praktek kebidanan secara perorangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sedangkan pertolongan persalinan dukun mulai berkurang sehingga pada tahun yang sama diterbitkan Permenkes nomor 572/6/1996 yang mana mengatur tentang kewenangan bidan dalam melakukan layanan kebidanan pada ibu dan anak, layanan keluarga berencana, dan layanan kesehatan masyarakat. Kemudian, pada tahun 2002, Permenkes direvisi ke tingkat lebih tinggi menjadi Kepmenkes nomor 900-Menkes-SK-7-2002 dan diperbaharui kembali pada tahun 2010 menjadi Permenkes nomor 1464-Menkes-Per-10-2010 tentang registrasi dan praktek bidan. Dalam Permenkes nomor 1464 tahun 2010 pasal 10 dijelaskan bahwa pelayanan kebidanan diperluas lagi sampai tindakan kegawat daruratan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan rujukan.